Baik pemirsa, kita lanjutkan di segmen berikutnya dan kali ini saya sudah bersama Bapak Teguh Setia Hadi. Beliau adalah pendamping UMKM Kecamatan Banjarsari. Pak Teguh, kira-kira apa nih kesulitan-kesulitan selama mendampingi pelaku UKM di Banjarsari rata-rata itu? Ya, baik, kalau pemirsa dan sobat UMKM dimanapun Anda berada, saya sedikit menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kondisi UMKM ya. Apalagi di masa pandemi ini, jadi para pelaku UMKM tidak hanya menghadapi penyakit secara fisik, Mas. Jadi penyakit-penyakit psikologis juga dihadapi dalam usaha. Betul. Nah, salah satu contohnya ya, UMKM biasanya penyakit yang dialami antara lain adalah batuk. Nah, batuk. apa itu ini batuk? Istilah batuk, istilah baru nih. Apa ini banyak ini? sekali UMKM yang mengalami penyakit ini, Mas. Jadi batuk itu adalah barangnya tunggal. Artinya ketika dia memproduksi sebuah produk, barangnya monoton, jadi tidak banyak variasi. Nah, itu saja. Nah, ini sebagai contoh ya. Ketika misalnya membuat sebuah produk satu jenis kuliner, kemudian berkembang seiring dengan perjalanan, itu biasanya kan mengikuti tren. Nah, tapi UKM yang tidak inovatif, dia barangnya itu saja. Nah, itu yang menyebabkan mungkin dia kalah bersaing dengan UKM yang lain. Dan ini Pak Suparlin ini salah satu contoh yang berinovasi. Artinya penyakit batuknya sudah mulai hilang ya. Kita dengan inovasi berikan tadi ya, Pak, ya. Jadi ada bermacam-macam banyak variasi tasnya. Jadi tidak mengalami batuk lagi. Jadi barangnya tidak tunggal, jadi bervariasi. Nah, kemudian ada penyakit lain, Mas. Jadi UKM itu ada salah satu penyakitnya adalah kurap. Wah, ya, istilahnya baru lagi nih. Kurap ini ya, ini sering dialami oleh UMKM juga. Kurap itu berarti bisa kurang pengalaman, kurang pengetahuan, ataupun kurang pemahaman. Nah, salah satu fungsi PLUT di sini Dinas Koperasi melalui pendampingan PLUT adalah mengobati kurapnya itu, Mas. Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan, kita memberikan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dari para pelaku UMKM. Nah, salah satu yang kita fasilitasi adalah Bapak Suparlin ya. Kita memberikan fasilitasi branding short course. Jadi semacam pelatihan singkat selama 3 hari. Jadi bagaimana teman-teman UMKM itu membranding usahanya. Dari membuat logo, membuat label, kemudian mempromosikan di media sosial. Nah, itu salah satu caranya untuk menghilangkan penyakit kurap. Dan ada satu lagi yang sering dialami. Nah, ini hampir semua UMKM pasti, saya yakin pasti juga di awal-awal usaha dia mengalami, yaitu penyakit campak. Penyakit campak. Nah, ini hati-hati juga, ini harus ada penanganannya. Misalnya kita ke rumah sakit atau ke klinik pasti diberi obat. Nah, kalau di UMKM, campak itu adalah campuran antara usaha keuangan antara usaha dan keluarga. Artinya selama ini UMKM, teman-teman sobat-sobat UMKM itu ketika membuat catatan keuangan itu belum memisahkan antara keuangan dengan keluarga dengan usaha. Sehingga sering bingung berapa pendapatan per bulannya, penghasilan yang dihasilkan. Sepertinya kan banyak penjualan, tapi ketika dihitung di akhir bulan, loh kok uangnya nggak ada. Nah, itu karena diakibatkan oleh penyakit campak itu. Jadi belum ada pemisahan catatan keuangan. Nah, untuk mengatasi penyakit tersebut, kita juga bekerja sama dengan beberapa mitra untuk memberikan pelatihan tentang keuangan digital. Jadi di zaman sekarang, di era teknologi sekarang, keuangan itu tidak harus melakukan pencatatan secara manual dengan pulpen, dengan kertas, tapi dengan memanfaatkan teknologi. Jadi HP itu kita manfaatkan sebagai alat untuk mencatat transaksi keuangan. Nah, itu yang bisa kita fasilitasi juga untuk mengatasi penyakit dan sekarang campak. Sudah mulai mudah dengan HP ya, Pak ya? Dengan HP. Dengan simple dan sangat cepat sekali. Iya. Dan ini satu lagi, Mas, satu lagi penyakit yang ini kaitannya mungkin dengan karakter ya. Dengan karakter. Yaitu penyakit kudis. Oh, wah, ini ada juga UMKM juga mengalami penyakit kudis. Iya. Yaitu kurang disiplin. Kurang disiplin, iya. Artinya ketika mengerjakan kerjaan atau orderan
itu tidak konsisten. Tidak konsisten. Mungkin orderan yang harusnya selesai kurang konsisten ya Pak. Kurang konsisten dan kurang disiplin. Nah, artinya mungkin untuk pengelolaan manajemen waktunya, kemudian untuk mengatur ordernya biasanya sering meleset. Nah, yang dijanjikan misalnya hari ini tapi ternyata jadinya beberapa hari kemudian. Kemudian dalam berpromosi misalnya beriklan, dia tidak konsisten teman-teman. Jadi iklannya misalnya hanya 1 minggu sekali, dan harusnya kan kalau berpromosi itu harus konsisten iklannya. Jadi harus rutin, dijadwal, mungkin seminggu berapa kali. Nah, itu salah satu beberapa hal ya, penyakit-penyakit yang UMKM yang kita di Pluit ini ibaratnya sebagai salah satu tenaga, kalau di medis mungkin tenaga kesehatannya ya, tenaga kesehatan. Jadi kita dengan teman-teman dari Dinas Koperasi dan Pluit dan semua konsultan itu berusaha mengatasi penyakit-penyakit tersebut, Mas. Ya, Bapak Teguh sebagai pendamping di Kecamatan Banjarsari, kalau khususnya di Kecamatan Banjarsari ini masalah yang paling sering yang mana Pak dari penyakit-penyakit tadi? Sebenarnya ini masalah hampir semua UMKM ya. Ada masalah klasik sebenarnya Mas, yaitu yang pertama itu di permodalan, yang kedua di pemasaran. Itu ketika kita tanya pasti dua itu masalah itu muncul. Itu masalah klasik. Tapi ketika kita gali lebih mendalam lagi, bisa jadi itu hanya gejala. Kita belum menemukan akar masalahnya di mana. Nah, seperti halnya misalnya kita ada gejala panas ya. Itu bukan penyakit panas, itu hanya gejala dari akar penyakitnya itu seperti apa. Ya, itu yang selama ini sudah menjadi mindset dari teman-teman pelaku usaha, kalau masalahnya itu pasti di permasalahan dan permodalan. Padahal kita belum menemukan, kita harus mendiagnosa secara lebih mendalam sebenarnya akar masalahnya itu di mana. Bisa jadi mungkin bukan di pemasaran dan permodalannya, tapi kayak di kudisnya itu karena kurang disiplin, di kurap karena kurang pengalaman dan sebagainya. Nah, itu yang jelas dua hal itu pasti muncul, pemasaran dan permodalan. Pemasaran dan permodalan. Ya, betul. Lantas apa yang dilakukan dari pendamping dinas di PLUT ini, Pak? Baik, kalau dalam hal permodalan ya, permodalan kalau di Pluit khususnya Dinas Koperasi dan UKM itu memang tidak bisa bekerja secara sendiri ya. Kita harus bersinergi atau berkolaborasi dengan dinas lain atau pemerintah lah, dalam hal ini mungkin pemerintah pusat. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mengatasi permodalan adalah berupa bantuan ya, bantuan permodalan yang kemarin mungkin digulirkan sebesar 2,4 juta. Itu berupa tunai dan hibah. Stimulus ya Pak ya, hibah, jadi tanpa pinjaman, tanpa mengembalikan ya. Tapi ada juga yang kita fasilitasi sifatnya pinjaman lunak, Mas. Jadi banyak lembaga keuangan, perbankan ataupun non perbankan yang mempunyai program-program untuk memberikan kredit dengan bunga murah mungkin ya, dengan kredit lunak. Itu kita fasilitasi bagaimana para pelaku UMKM bisa mengakses permodalan tersebut. Fasilitasnya dalam bentuk apa, Pak? Kita kerjasama dengan mitra kita ya. Kita melakukan pendampingan dalam hal pertama adalah sosialisasi. Jadi lembaga keuangan itu melakukan sosialisasi bahwa mereka mempunyai program untuk dapat diakses sebagai permodalan. Kemudian kita juga membantu teman-teman menyusun proposal pengajuan ya, untuk permohonan pinjamannya. Kita juga bantu seperti itu. Termasuk mendampingi dalam pembuatan proposal ya, pembukaan karena juga. Itu sangat penting dalam perbankan. Betul ya. Ya. Itu di permodalan. Kemudian di pemasaran saya rasa sudah dijelaskan juga tadi ya dengan Pak Supalin, salah satunya adalah pelatihan branding. Nah, pelatihan branding bagaimana sekali produk dan usaha kita dikenal di masyarakat luas. Itu harus tahu bagaimana cara membranding produk dengan baik. Baik, ya. Saya tanya dulu, Pak Teguh, harapannya ke depan untuk pelaku UKM di Kecamatan Banjarsari maupun Kota Surakarta ini seperti apa? Baik, jadi harapan kita bahwasanya program sebuah pendampingan pertama harus
dimaknai bahwa teman-teman UMKM didampingi itu dalam rangka mendampingi diri sendiri sebenarnya. Jadi kita melakukan pendampingan pada dasarnya UMKM itu mendampingi diri sendiri untuk bisa berkembang secara mandiri. Artinya karena ini adalah pendampingan ini terbatas dengan waktu dan anggaran, artinya teman-teman UMKM itu nanti harus bisa mandiri dan selamanya tidak tergantung oleh program pendampingan. Dan malah sebaliknya UMKM itu nanti bisa menjadi pendamping untuk UMKM yang di bawahnya, yang junior. Artinya dia bisa menge-share, bisa menularkan ilmunya kepada UMKM yang masih junior di bawahnya. Harapan kami seperti itu, ujungnya adalah di kemandirian sebenarnya. Untuk menjadi pribadi yang ya, mandiri, menjadi pribadi yang mandiri. Mandiri. Betul sekali, Mas. Ini luar biasa, Pak. Seperti biasa, sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini, kita ada slogan ya, Pak. Ya, betul. Ya. UMKM Kota Surakarta ini. Slogannya apa, Pak? Baik, teman-teman pelaku usaha, sobat UMKM dimanapun Anda berada, kita punya tagline di UMKM Solo. Nanti kita sama-sama pekikan ya, Mas ya, untuk menyemangati kita bersama. Jadi tagline kita adalah UMKM Pola Ekonomi Munggah. Nah, oke. Kita sama-sama. Baik. UMKM Pola Ekonomi Munggah. Baik pemirsa, tanpa terasa kita di akhir perjumpaan dan sampai jumpa di episode berikutnya.